Biaya timnas Indonesia kian membengkak. Besaran anggaran yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024 lalu. Tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut. Dibandingkan anggaran tahun 2024 yang hanya mencapai 150 miliar, kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 227 miliar untuk PSSI. Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir menjelaskan fakta mengejutkan soal biaya yang dibutuhkan untuk mengelola timnas Indonesia. Angka yang disebutnya cukup fantastis, yaitu sekitar 800 miliar per tahun. Biaya terbesar itu untuk perjalanan, akomodasi, dan biaya makan. Baik itu ketika ada pertandingan di dalam atau di luar negeri yang harus mengeluarkan biaya besar untuk membawa seluruh tim, termasuk lawan tanding. Selain timnas Indonesia senior, timnas U23, U20, U17, dan juga timnas putri pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setiap turnamen yang diikuti membutuhkan anggaran yang cukup besar, baik itu di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Pak Erick pun mengatakan dengan dana yang cukup, kita bisa menjalankan program pembinaan dengan lebih baik lagi. Para pemain bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik, pelatih yang berkualitas, dan program latihan yang lebih intensif. Namun saat ini PSSI masih belum memiliki dana sebesar itu. Ia berharap ke depannya akan semakin banyak perusahaan yang mau menjadi sponsor timnas Indonesia agar target dana tersebut bisa tercapai. Adapun program yang didanai oleh anggaran PSSI meliputi pengembangan timnas putra dan putri, pelatihan untuk kelompok umur, peningkatan fasilitas olahraga, dan program pengembangan bakat muda. Di sisi lain, Vietnam percaya diri alias PD menjadi juara Piala AFF 2024 usai pastikan mengalahkan timnas Indonesia. Hal itu menjadi tolak ukur timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF. Ditambah, mereka baru-baru ini berhasil melibas timnas Singapura dalam laga tandang dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Nguyen Tien dan Nguyen Xuan. Sebelumnya, media Vietnam yaitu Soha VN mengatakan bahwa tim-tim berperingkat tinggi di AFF memang sedang mengalami masalahnya masing-masing. Thailand yang secara mengejutkan merombak skuad dengan menghapus beberapa nama tak asing yaitu Jonathan Hemde, Peratep Pompan, Chanatip hingga Supachai dari daftar tim November 2024. Absennya pemain bintang ini tak lepas dari pemain yang menjadi tulang punggung di klubnya masing-masing. Hal ini karena kompetisi AFF digelar di luar agenda FIFA. Masa tada isi, yaitu pelatih Thailand pun mempersiapkan tim tanpa 10 lebih pemain andalannya. Sementara itu kesulitan serupa terjadi pada timnas Indonesia kemarin, di mana juru taktik timnas Indonesia yaitu Sintayong tak bisa lagi mengandalkan pemain abroadnya. Banyaknya pemain yang berlaga di Eropa membuat Sintayong semakin sulit mengumpulkan para pemainnya. Akhirnya Sintayong menggunakan pemain timnas Indonesia U22 yang memang mayoritas pemainnya masih bermain di klub-klub lokal. Nah, karena dua hal tersebutlah Vietnam semakin pede kini menjadi juara Piala AFF. Kemudian informasi terakhir, timnas Indonesia dan timnas Malaysia sama-sama mengalami kegagalan di Piala AFF kemarin. Karena mereka sama-sama menempati posisi 3 klasemen di grupnya masing-masing.
Meskipun begitu, ternyata hal ini tak menyurutkan beberapa pihak di Malaysia yang ingin federasinya atau FAM belajar dari PSSI dalam pengelolaan sepak bola. Karena untuk skala ASEAN, saat ini pengelolaan timnas Indonesia di bawah asuhan Ketua PSSI yaitu Erick Thohir dapat dikatakan cukup sukses. Datuk Kamarul Arifin menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM harus belajar ke PSSI mengenai cara mekanisme pengelolaan sepak bola yang baik di era modern saat ini. Salah satu contohnya adalah dengan sukses menarik banyak pemain diaspora dan keturunan agar mau membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Datuk Arifin juga mengatakan bahwa kita harus sama seperti PSSI, yaitu melacak pemain-pemain yang ada di Eropa, khususnya pemain keturunan. Kemudian meyakinkan pemain tersebut untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Ia pun menyebutkan bahwa pemilik klub Johor Darul Takzim yaitu Tunku Ismail yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bisa mengikuti jejak Pak Erick Thohir yaitu Ketua PSSI kita. Begitulah berita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.